Salam jumpa kepada kita semua, sahabat-sahabat Kristus sekalian. Pada hari ini kita kembali beribadah bersama pada Minggu Trinitas tahun 2024, Minggu biasa pertama setelah kenaikan Kristus dan Roh Kudus tercurah. Dia tercurah bagi orang-orang percaya, bagi gereja Tuhan, dan juga dia memenuhi semesta ini. Karena itu baiklah dalam keteduhan hati pikiran kita arahkan, kita menghadap Allah kita, Sang Pencipta, Allah Tritunggal yang memanggil kita datang kepadanya. Mazmur Daud, kepada Tuhan, hai penghuni surgawi, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Suara Tuhan di atas air, Allah yang mulia mengguntur, Tuhan di atas air yang besar. Suara Tuhan penuh kekuatan, suara Tuhan penuh semarak, suara Tuhan mematahkan pohon aras, bahkan Tuhan menumbangkan pohon aras Libanon. Ia membuat gunung Libanon melompat-lompat seperti anak lembu dan gunung Sirion seperti anak banteng. Suara Tuhan menyemburkan nyala api. Suara Tuhan membuat padang gurun gemetar. Tuhan membuat padang gurun Kadesi gemetar. Suara Tuhan membuat beranak rusa betina yang mengandung. Bahkan hutan digundulinya dan di dalam baitnya setiap orang berseru hormat. Tuhan bersemayam di atas air bah. Tuhan bersemayam sebagai Raja untuk selama-lamanya. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umatnya. Tuhan kiranya memberkati umatnya dengan sejahtera. Mari sambil berdiri kita nyanyikan Suci, suci, suci Allah Maha Kuasa. Suci, 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 Allah Maha Kuasa. Kami dini hari memuji rahmat-Mu. Suci, 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 Allah Maha Kasih, Allah Tritunggal patut dipuji. Suci, 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 Allah Maha Kuasa. Langit bumi semua memuji nama-Mu. Suci, 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 Allah Maha Kasih, Allah Tritunggal patut dipuji. Sungguh Engkau Allah Tritunggal yang patut dipuji. Allah yang memenuhi semua, memenuhi kami, sekaligus kami tidak sepenuhnya bisa memahami Engkau yang juga adalah Allah yang misterius. Tapi kami bersyukur karena di dalam Kristus kami dipanggil ke dalam Engkau untuk mengenal Engkau, berpartisipasi di dalam Engkau. Karena itulah dalam ibadah Minggu Trinitas yang pertama ini kami merayakan Engkau ya Allah Trinitas. Allah Tritunggal yang mulia dan agung. Kiranya hidup kami dipersekutukan di dalam Engkau. Terima kasih ya Allah. Dengan hati yang bergairah dan bersukacita kami beribadah kepadamu dan mengalaskan doa ini. Demi Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Marilah kita memasuki gerbangnya. Kristus adalah gerbang kita berjumpa dengan Allah. Dan dengan hati bersyukur, tinggikanlah Dia. Mari masuk gerbangnya,
dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya, selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya, selama-lamanya. Amin. Yesaya 6 ayat 1 sampai 8. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu. Maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Roma 8 ayat 12 sampai 17. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati.
Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima Roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh Roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Marilah kita dalam seluruh keberadaan kita menyambut sabda Tuhan dan juga menyanyikan pujian ini sebagai pengakuan bahwa semuanya diciptakan baik. Dari semula telah Kau tetapkan. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depan yang penuh harapan. Semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Ya Allah yang baik, yang menciptakan segala sesuatunya baik, dan Engkau menciptakan kami semua baik. Bersyukur kepadamu yang memanggil kami semua kembali kepada Engkau, Allah Sang Baik itu. Dan karena itulah kami meneduhkan kembali segala keberadaan kami untuk kami berjumpa Engkau, mendengar suara-Mu. Kiranya terbukalah hati, pikiran, telinga kami, seluruh keberadaan kami. Terima kasih ya Allah, sertai hamba-Mu yang menyampaikan sabda-Mu. Dia sangat terbatas. Biarlah Tuhan memakainya dalam segala keterbatasannya. Kami sambut sabda Tuhan dengan penuh sukacita. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan Injil pada hari ini terambil dari Yohanes pasal 3, ayat 1 sampai 17.
Ada seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jikalau Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimana mungkin seseorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan secara jasmani bersifat jasmani, dan apa yang dilahirkan dari roh bersifat rohani. Janganlah heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin hal itu terjadi?" Jawab Yesus, "Engkau guru orang Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal itu. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, kami berbicara tentang apa yang kami ketahui dan kami bersaksi tentang apa yang telah kami lihat, tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berbicara kepadamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berbicara kepadamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga, selain Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus Anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan supaya dunia diselamatkan melalui Dia. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang merenungkan dan menghidupinya dalam kehidupan kita. Pada Minggu Trinitas yang pertama ini, kita diajak untuk merenungkan tentang hidup yang kekal. Semua orang berpikir dan berupaya untuk hidup kekal, minimal hidup abadi. Semua orang ingin umurnya panjang. Jadi kalau setiap ulang tahun kita selalu mengucap semoga panjang umur. Jadi ada hasrat terpendam untuk hidup abadi. Dan kita mengupayakan banyak hal untuk hidup abadi. Mulai dari penggunaan kosmetik, makanan yang kita makan, tubuh kita rawat, sampai dengan olahraga dan sebagainya. Kita ingin hidup lebih lama. Kita punya hasrat untuk hidup yang abadi. Tapi tampaknya memang semua yang ada di dunia ini tidak ada yang abadi. Setidaknya kata lagu Noah ya atau Peter Pan pada waktu itu, tak ada yang abadi. Dan memang persis semua yang kita dengar, semua yang kita lihat, semua yang kita jumpai, semua yang bisa kita sentuh di dunia ini, di alam semesta ini memang tidak ada yang abadi. Walaupun kita menemukan bahwa seekor kura-kura bisa hidup ratusan tahun, maka orang Tionghoa punya kebiasaan dulu ya, raja-raja juga untuk menyantap kura-kura supaya bisa hidup abadi.
Tapi dinasti Tionghoa pun tidak pernah lebih dari 400 tahun atau 800 tahun. Sebuah dinasti kerajaan pun tidak ada yang abadi. Bahkan tanaman pun ada yang disebut tanaman yang everlasting green, ya, tanaman yang abadi. Karena dia juga hidup ratusan tahun dan diharapkan orang yang menanamnya pun bisa hidup selama tanaman yang ditanamnya itu. Tapi memang tidak ada yang abadi. Raja-raja dinasti Tiongkok tidak ada yang abadi. Alam semesta ini tidak kekal. Alam semesta ini mungkin abadi dalam arti berabad-abad dia berproses. Tapi rasanya alam semesta ini pun tidaklah kekal. Maka Mazmur 29 dengan ungkapan-ungkapan puitis dan agak komikal barangkali dalam pembacaan Mazmur 29 ini, karena suara Tuhan itu disebutkan membuat beranak rusak dan juga membuat gunung itu lari pontang-panting. Seperti itu kira-kira dalam bahasa saya, ya. Dikatakan membuat gunung Libanon melompat-lompat seperti anak lembu. Gunung Sirion seperti anak banteng. Suara Tuhan itu mematahkan pohon aras Libanon. Pohon yang juga usianya abadi, berabad-abad pohon aras Libanon. Dan kokoh luar biasa. Tapi disebutkan suara Tuhan itu mematahkan pohon yang disebutkan pohon keabadian itu. Karena ada yang lebih dari yang abadi itu, yaitu Allah atau Tuhan yang kekal, yang mau diunjukkan oleh pemazmur ini dalam Mazmur 29. Dalam arti bahwa Allah, Tuhan yang kekal itu berbeda dari alam semesta yang tidak kekal ini. Mazmur 29 ini bukan mau mengajak kita untuk mengeksploitasi alam, tidak. Tapi mau menunjukkan bahwa memang ada perbedaan antara alam dan Allah. Ada perbedaan antara Tuhan dan semesta ini. Sekalipun alam semesta ini berada di dalam Dia, di dalam Allah, di dalam Tuhan itu sendiri. Tuhan itu kekal. Alam semesta mungkin abadi, tapi tidak kekal. Maka kita masuk ke dalam Yesaya pasal yang ke-6. Kala semua dinasti Tiongkok yang berlarut-larut ribuan tahun itu, ya, setiap dinasti, entah Qing, entah dinasti apapun itu, ya, Huang atau apa, itu hanya berlangsung 400-800 tahun gitu, ya. Tapi Yesaya 6 mengatakan bahwa pada tahun matinya Raja Uzia, dinasti Uzia pun berakhir. Teks ini mau menunjukkan itu, ya, bahwa tidak ada dinasti yang abadi. Raja Uzia beserta dengan kerajaannya itu berakhir. Ada endingnya, ada akhirnya pada tahun matinya Raja Uzia. Yesaya 6 ayat 1 mengantarkan itu. Tapi dikontraskan. Aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang bagian bawah jubahnya memenuhi bait suci. Apa yang mau dilukiskan di sana? Bahwa raja dunia ini, Raja Uzia itu mati. Tapi kemudian Tuhan dilukiskan sebagai raja yang duduk di tahta. Dan dia adalah raja yang kekal. Maka dibedakan dari alam dan juga dibedakan dari raja. Ini penting karena raja bukan Tuhan. Penguasa dan pemimpin bukan Tuhan. Semua tidak ada yang abadi. Tetapi Tuhan itu adalah raja yang kekal. Yesaya pasal 6 ayat 1 mau menggambarkan itu dengan sangat-sangat menarik. Dan raja yang kekal yang adalah Tuhan semesta alam itu dikatakan memanggil seorang bernama Yesaya di antara umat manusia untuk menjadi nabi,
untuk memberitakan panggilan Tuhan kepada umatnya pada waktu itu untuk kembali kepada Allah yang telah memanggil kita. Umat yang telah tersesat, memberontak, dan menuju kebinasaan dan kehancuran itu dipanggil kembali kepada Allah yang menghidupkan. Maka Yesaya mengatakan, ini aku, utuslah aku. Hanya Tuhan yang kekal, hanya Allah yang kekal, dan Allah yang kekal itu memanggil Yesaya untuk terlibat di dalam panggilannya kepada seluruh bangsa dan kepada alam semesta ini. Untuk kembali kepada Dia yang baik, lagu yang kita nyanyikan tadi. Kepada Allah yang baik, Yesaya dipanggil masuk berpartisipasi ke dalam undangan kekekalan ilahi itu. Begitu juga dengan Nikodemus. Yohanes pasal yang ketiga. Nikodemus dipanggil oleh sang anak yang tunggal. Bukan semata-mata soal jumlah, tapi soal kasih. Anak yang paling dikasihi oleh Allah, yaitu Yesus Kristus. Yang diutus ke dalam dunia. Ayat 16, ayat hafalan yang kita kenal. Dan anak yang diutus ke tengah dunia ini berjumpa dengan Nikodemus. Bagaimana Nikodemus bisa berjalan pada waktu malam itu kalau bukan dia diundang ke dalam Allah Tritunggal, ke dalam Allah Trinitas itu. Dia bertemu Yesus pada waktu malam. Mungkin dia malu sebagai seorang guru Yahudi. Tapi mungkin ada makna simbolik dari kitab Yohanes. Bahwa Nikodemus itu memang sedang berjalan di dalam kegelapan. Dan dia berjumpa dengan sang terang. Yaitu anak yang dikasih itu. Yaitu Yesus Kristus. Dalam perjalanan kegelapan itu dia dipanggil pulang menuju sang terang. Dan demikianlah persis dia berjumpa dengan sang terang itu sendiri. Yaitu Yesus Kristus. Yesus langsung menyasar kepada kebutuhan Nikodemus itu. Ketika Nikodemus membuat pengantar dari percakapan itu, Yohanes pasal yang ketiga, kalau kita simak sebentar percakapan itu, ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang kau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Memang Yesus mengadakan mujizat-mujizat sebelumnya. Nikodemus menyaksikan itu. Dan mujizat dalam Injil Yohanes disebutkan sebagai tanda. Semeion. Tanda itu berarti tindakan mujizat itu ditunjukkan supaya orang berjumpa, mengenal Allah. Artinya mujizat itu semacam panggilan Allah untuk masuk ke dalam persekutuan Trinitas itu. Dan persis di situ Nikodemus menyaksikan mujizat itu sekaligus menyaksikan panggilan Allah. Maka dia datang pada waktu malam. Tapi Yesus tidak berbasa-basi. Yesus langsung to the point, menjawab apa sebetulnya kebutuhan mendasar dari Nikodemus ini. Yesus menjawab, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Panggilan untuk berpartisipasi di dalam kehidupan kekal dari Allah itu, itulah hidup kekal itu. Kita tidak bisa mengatakan bahwa kita ini kekal. Kita tidak bisa mengatakan bahwa semesta ini kekal. Tapi karena Allah yang kekal itu, yang memanggil kita yang fana, yang tidak kekal ini, dipanggil untuk berpartisipasi di dalam undangan Allah Trinitas, di dalam Kristus. Maka kita diberikan hidup kekal. Jadi sebetulnya hidup kekal itu adalah hidup dalam partisipasi dengan Allah Trinitas di dalam Kristus. Di tengah dunia yang fana, di tengah usia kita yang terbatas.
Kita tidak tahu apakah kita pada akhirnya akan kekal. Sebetulnya kita sesungguhnya tidak sepenuhnya tahu. Tapi yang kita tahu pada hari ini bahwa teks ini mengatakan bahwa kita dipanggil oleh Allah yang kekal. Memanggil kita masuk ke dalamnya, ke dalam persekutuan itu. Untuk bersama-sama dengan dunia menyambut Dia yang akan datang kembali menata segala sesuatunya. Dan percakapan dengan Nikodemus ini menarik. Nikodemus dengan polos dan tidak terlalu paham sebetulnya bertanya, bagaimana prosesnya? Kalau engkau guru mengatakan bahwa orang tidak bisa melihat kerajaan Allah kalau dia tidak dilahirkan kembali. Nikodemus hanya bertanya sesuai dengan pernyataan Yesus secara literal soal dilahirkan kembali, dan persis teks itu mengatakan soal dilahirkan kembali. Maka Nikodemus bertanya, prosesnya gimana? Saya masuk lagi kah ke dalam rahim ibu saya supaya saya bisa dilahirkan kembali? Lalu Yesus mengatakan dengan jelas bahwa no, bukan itu maksudnya. Bukan kelahiran natural, bukan kelahiran alamiah, bukan kelahiran biologis. Sekali lagi, di dalam yang alamiah, di dalam yang biologis ini tidak ada yang kekal. Mungkin abadi, karena berlangsung terus-menerus regeneratif. Tapi di dalam yang natural, di dalam alam ini, tidak ada yang kekal. Maka Yesus mengatakan bukan kelahiran biologis. Tapi yang dimaksudkan adalah kelahiran dari air dan roh. Air menunjukkan baptisan pada waktu itu, inisiasi masuk ke dalam agama Yahudi. Dan kemudian masuk ke dalam gereja, ke dalam kekristenan. Seseorang hanya mungkin dilahirkan kembali kalau dia dibaptis di dalam Kristus. Dan roh, artinya orang dibaptis dalam Kristus, dia dipimpin oleh roh, dituntun oleh roh. Dan itulah hidup kekal, hidup berpartisipasi di dalam kerajaan Allah itu. Maka Yesus mengatakan bahwa hidup kekal itu, atau orang yang diberikan hidup kekal itu, sama seperti angin. Dia tidak tampak. Kalau kita melihat angin, angin tidak bisa kelihatan. Angin biasa sehari-hari tidak bisa kita lihat. Kita nyalakan kipas angin, kita tidak bisa lihat angin. Tentu kita bisa lihat angin puting beliung atau angin topan, karena dia menyeret benda-benda di sekitarnya, sehingga dia bisa terlihat bentuknya. Karena benda-benda itu, bukan karena angin itu. Tapi angin itu sendiri tidak tampak, kata Yesus. Tapi kita bisa dengar bunyinya. Kalau dia kencang, kita bisa dengar bunyi angin itu. Kita tidak tahu arah dia datang, kemana dia datang, kemana dia pergi. Tapi angin itu bisa didengar, dan yang terutama angin itu bisa dirasakan. Di tengah suhu kita yang memanas, beberapa hari ini hujan, cukup adem ya. Angin itu membantu juga bisa untuk menyejukkan. Dia terasa, tapi dia tidak pernah terlihat. Dia tidak pernah tampak. Kalau mau bertanya hidup kekal seperti apa, kita tidak tahu. Tidak tampak. Secara empiris kita tidak bisa memeriksa seperti apa hidup kekal itu. Tapi orang yang dilahirkan dari roh, dia akan berdampak. Dia akan terasa. Dia akan menyejukkan seperti angin itu. Sehingga bukan semata-mata identitasnya Kristen. Tapi karena kehadirannya terasa, bermakna, berdampak, menyejukkan sama seperti angin itu. Jadi hidup kekal yang kita hayati membuat orang lain merasa bermakna lewat kehadiran kita, apapun peran kita dalam hidup kita sehari-hari. Lalu Nikodemus bertanya lagi, how? Kalau tadi bagaimana prosesnya hidup kekal itu? Yesus bilang, prosesnya tidak kelihatan. Kita hanya melihat segala sesuatu secara alamiah, tapi dia terasa. Efeknya seperti angin. Tapi Nikodemus penasaran.
How? Dia tanya lagi. Kalau tadi bagaimana prosesnya, lalu sekarang bagaimana caranya? Kalau begitu caranya bagaimana menerima hidup yang kekal itu? Maka Yesus berkata bahwa setiap orang yang percaya kepada Anak Manusia, dia menerima hidup yang kekal. Mengapa? Karena hanya Dia yang sudah naik. Yesus bilang, hanya Dia yang sudah naik. Sehingga orang yang percaya kepada Dia yang sudah naik ke surga, berarti orang itu juga percaya bahwa Dialah yang mengutus Roh, satu-satunya yang tahu bagaimana memproseskan orang untuk lahir dari Roh. Karena Dialah yang mengutus Roh Kudus itu sendiri, yang melahirkan kembali orang-orang ke dalam hidup yang kekal itu. Karena itulah penting untuk percaya bahwa Dia sudah naik, kata Yesus sendiri. Dan yang kedua, dengan percaya itulah, dengan percaya bahwa Dia sudah naik, dan sebagai konsekuensinya Dia mengutus Roh yang melahir kembalikan orang ke dalam kehidupan yang kekal, itulah Dialah yang percaya itu yang menerima hidup kekal. Hidup yang dilahirkan kembali oleh Roh. Bukan hidup dari bawah. Bukan hidup biologis yang mau dibicarakan. Tapi hidup dari atas. Hidup kekal yang diberikan untuk kita menghayati hidup biologis ini. Hidup yang biasa ini. Dalam Minggu Trinitas disebut juga Minggu Biasa. Menghayati hidup yang biasa ini dalam perspektif kekekalan. Karena Allah yang kekal itu yang mengundang kita berpartisipasi di dalamnya. Dan itu yang disebut dengan Yesus sebagai hidup yang diselamatkan. Karena yang percaya ia tidak akan dihukum. Tapi siapa yang tidak percaya ia telah berada di bawah hukuman sebab ia tidak percaya dalam Anak Tunggal Allah. Lalu yang terakhir, bagaimana cirinya orang yang hidup di dalam hidup yang kekal itu? Paulus dalam Roma 8 ayat 12 sampai 17 teks yang kita baca mengatakan bahwa orang yang mengalami hidup yang kekal itu, yang diberikan hidup yang kekal itu, dia juga adalah orang yang hidupnya dipimpin oleh Roh Allah. Dan ini sangat masuk akal. Karena hanya Roh Allah yang memberikan hidup yang kekal itu, yang melahir kembalikan seseorang ke dalam dia, dan Roh Allah itu juga lah yang memimpin orang tersebut hidup di dalam pimpinan Roh Kudus itu. Dan orang yang hidup di dalam pimpinan Roh Kudus itu dikatakan adalah orang yang mematikan perbuatan-perbuatan daging. Orang yang mematikan perbuatan-perbuatan dan keinginan-keinginan yang melawan Allah dan melawan kehidupan. Dan disinilah paradoksnya dari kehidupan Kristen. Kehidupan Kristen itu penuh dengan paradoksnya. Dia berbicara tentang hidup yang kekal. Tapi kalau orang terlalu mengupayakan hidupnya sendiri, maka dia sebetulnya meleset dari rancangan hidup yang kekal itu. Justru orang yang mengalami, yang menerima kehidupan yang kekal itu adalah orang yang melihat bahwa kehidupannya adalah paradoks. Paradoks dalam arti seolah-olah bertentangan, tapi ternyata tidak bertentangan. Mengapa demikian? Karena orang yang diberikan hidup yang kekal itu adalah orang yang dipanggil untuk mematikan. Bukan menghidupkan. Mematikan perbuatan-perbuatan daging. Orang yang terlalu terobsesi dengan kehidupan, misalnya dia mengonsumsi segala bentuk vitamin, mulai dari A sampai K, ya kan, segala macam bentuk mineral, dia konsumsi, habiskan puluhan ratusan juta barangkali untuk mengonsumsi suplemen-suplemen itu. Apa yang terjadi? Apakah orang itu akan hidup lebih lama? Tidak. Yang terjadi berikutnya adalah dia akan overdosis. Hipervitaminosis. Yang akan berdampak buruk bagi tubuhnya. Orang yang terobsesi mengupayakan kehidupannya justru mematikan kehidupannya.
Tapi orang yang mematikan perbuatan dan keinginan yang melawan Allah dan melawan kehidupan, disitulah dia akan menerima kehidupan kekal yang bermakna. Mendapatkan perspektif yang bermakna dari kehidupan sehari-harinya. Di situ paradoksnya. Jadi orang yang dipanggil untuk berpartisipasi dalam kekekalan Allah, itu justru adalah orang-orang yang memproklamasikan kematian dirinya setiap hari. Kalau orang tidak mampu menahan perbuatan dan keinginan-keinginannya, mengikutinya selalu. Ingin apa, selalu diikuti. Ingin apa, selalu diikuti. Orang tersebut sudah mati sebelum waktunya. Tapi kalau orang yang bisa menahan diri, oh aku tidak mau mengikuti keinginanku begitu saja. Aku tidak mau mengentertain diriku sendiri. Aku ingin ini, aku ini itu, semua harus terpenuhi. Sama seperti lagu Doraemon. Aku ingin begini, aku ingin begitu. Apa saja Nobita dipenuhi keinginannya, betul ya? Tapi jadinya apa? Nobita adalah orang Jepang yang paling bodoh yang pernah kita tahu. Karena segala sesuatu terpenuhi melalui Doraemon. Nobita sudah mati sebelum waktunya. Itu adalah contoh orang yang sudah mati sebelum waktunya. Tapi orang yang hidup dan menghayati hidup yang kekal adalah orang yang berani menolak keinginan-keinginan dirinya sendiri beserta perbuatan-perbuatannya yang melawan Allah dan melawan kehidupan. Menangguhkan diri kita. Menolak keinginan-keinginan yang merusak orang lain, merusak dunia ini. Sesungguhnya itu adalah orang yang hidup. Dia hidup karena dia bisa melawan keinginan dirinya sendiri. Orang yang tidak lagi bisa melawan dirinya sendiri, orang itu sudah mati beserta dengan segenap dirinya. Karena itu hiduplah di dalam dia. Hiduplah dalam berpartisipasi untuk melihat dunia ini menjadi lebih baik. Kehidupan kita, kehidupan orang lain menjadi lebih baik. Untuk melihat bahwa Allah memanggil semua orang datang kepadanya di dalam Kristus. Dan dia memanggil kita semua. Untuk hidup di dalam dia. Untuk hidup dalam hidup yang kekal. Amin. Mari berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah untuk hari ini. Pada Minggu Trinitas, kami diajak untuk merenungkan tentang hidup yang kekal. Bahwa Engkau memanggil kami untuk terlibat di dalam undangan Allah Tritunggal yang kekal itu, untuk kembali kepadanya, berdiri dalam dasar iman dalam Kristus Yesus, dan dalam pengharapan bahwa dunia, seluruh isi dunia ini akan dipanggil dan dihakimi di dalam Kristus. Dan kami diundang untuk berpartisipasi di dalamnya. Untuk memaknai hidup kami yang biasa dalam perspektif kekekalan. Dalam perspektif hidup yang kekal. Dan kami dipanggil untuk senantiasa tidak serta-merta mengentertain keinginan-keinginan kami sendiri. Tapi kami dipanggil untuk mengikuti tuntunan dan pimpinan dari Roh Kudus yang memanggil kami ke dalam hidup yang kekal itu. Terima kasih ya Allah. Terima kasih. Ini doa kami. Demi Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Mari sahabat-sahabat Kristus semua, kita bangkit berdiri dan bersama dengan gereja Tuhan di segala tempat dan di segala zaman, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman Rasul. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita,
yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Marilah kita memberikan persembahan kita sebagaimana Allah sudah memberikan segalanya bagi kita. Kuberi persembahan pada Tuhan. Kuberi persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus, Juru Selamatku. Dengan sukaria beri padamu, dan merasa kaya dalam Tuhanku. Mari kawan-kawan, rela hatilah, bawa persembahan, datanglah segera. Mari kita berdoa. Terima kasih, ya Allah. Terima kasih Engkau memanggil kami masuk ke dalam persekutuan Allah Tritunggal. Mengundang kami ke dalam kekekalan, kami yang fana, yang tidak tahu apa itu kekal. Kami diundang ke dalamnya. Dan dengan demikianlah hidup kami menjadi sedemikian berbeda, bermakna di dalam Engkau. Cara kami mendekati dan memandang kenyataan tidak pernah lagi sama. Terima kasih ya Allah. Sungguhlah hidup kami berharga karena Engkau memanggil kami. Karena Engkau memberikan dirimu kepada kami semua. Terima kasih ya. Kiranya Engkau terus menolong gerejamu yang kecil ini ya Allah. Tuntun terus ke dalam maksud-Mu, ke dalam rencana-Mu. Biarlah gereja yang kecil ini terus bertumbuh, terus berkembang, dan biarlah Tuhan Engkau menuntunnya. Sertailah langkah perjalanannya bersama dengan sinode. Biarlah Tuhan berikan hikmat dan pimpinan dari Roh Kudus untuk juga bersama-sama melangkah melayani Engkau. Berdoa buat rumah singgah yang juga kecil, pakailah menjadi sambutan rahmat Allah kepada mereka yang tertolak, terusir, mengalami kekerasan. Kiranya Engkau memberkati setiap penghuni yang ada, biarlah mereka juga dapat berinteraksi dengan baik, dan mereka juga mengalami tuntunan Tuhan dalam kehidupan mereka. Dipulihkan, disembuhkan. Kami berdoa ya Allah, buat setiap kami yang sedang menghadapi jalan buntu, buat setiap kami yang sedang mengalami banyak hal yang berat dalam hidup kami, pergumulan, permasalahan, persoalan yang barangkali berlarut-larut. Tuhan sertai, beri kekuatan kepada kami. Kami yang membutuhkan jalan keluar, bukalah pintu, kesempatan, berilah jalan kepada kami. Engkau Allah yang setia, Allah yang memelihara setiap kami semua. Tolong kami berharap dan beriman dan melihat kepada pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Allah. Kami yang sedang sakit, kami yang butuh pemulihan, biarlah Tuhan menjamah, biarlah Tuhan memulihkan. Dan melalui cara-cara dan jalan-jalan-Mu yang ajaib, Engkau mengenal setiap kami. Tuntun kami Tuhan, biarlah kami mengalami kesembuhan, biarlah kami mengalami pemulihan.
Biarlah kami mengalami kekuatan dan pimpinan dari Roh Kudus atas kehidupan kami semua. Ini doa kami yang kami naikkan dan alaskan hanya dalam satu nama yang indah, yaitu nama Yesus Kristus. Dan juga melandaskannya sesuaikan dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri untuk kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari berdiri, nyanyikan Ku Mau Cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus. Ya Aba Bapa, ini aku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu. Layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba Bapa, ya Aba Bapa, ini aku anakmu. Layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba Bapa, ya Aba Bapa, ini aku anakmu. Layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakai sesuai rencana. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Mari sahabat-sahabat Kristus sekalian, kembalilah ke tengah duniamu, ke dalam kehidupanmu. Dia yang sudah memanggil engkau masuk ke dalam kehidupan kekal, berpartisipasi di dalam undangan Allah Tritunggal untuk bersama-sama hidup di tengah dunia ini dalam pengharapan bahwa Dia akan menata dunia lebih baik. Dan biarlah kiranya kita kembali ke dalam dunia ini, ke dalam undangan Allah Trinitas yang kekal, ke dalam hidup yang kekal. Dan beranilah untuk hidup dalam perspektif kekekalan itu, untuk melihat kenyataan hidupmu di dalam kekekalan ilahi itu, untuk memaknainya sesuai
dengan perspektif kekekalan itu, dan biarlah Engkau juga diberi keberanian untuk mematikan perbuatan-perbuatan daging, untuk mematikan keinginan-keinginan dan perbuatan yang bertentangan dengan Allah dan bertentangan dengan kehidupan. Biarlah kiranya Engkau hidup bagi dia, Engkau hidup dituntun oleh Roh Kudus. Karena itu terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus tinggal tetap menyertai engkau sampai pada kekekalan. Amin.